Ya, selamat datanglah kembali di channel saya, Bang Heri Marcelino ya. Teman-teman semua, rekan-rekan akademisi, para praktisi, para pelajar, para mahasiswa, dan semua tentu yang ingin mengetahui tentang pencampuran atau mixing isocyanat atau iso dengan polyol atau poli. Nah, ini waktu pertama saya bikin videonya di sini nih. Ini catnya udah berubah ya. Nah, ini yang kedua saya akan bikin kembali karena kemarin ada pertanyaan tentang Bang, kalau bikin yang lembut atau yang keras itu bagaimana perbandingannya? Nah, ini saya akan langsung mempraktekkan saja, karena kalau secara teori pasti teman-teman lebih hebat daripada saya. Jadi saya akan mempraktekkan secara langsung saja bagaimana kalau bikin lembut atau bikin keras tentang poliuretan ini. Jadi seperti kalau yang lembut itu kan umumnya itu aplikasi di seperti jok mobil, seperti kasur yang di hotel itu, atau kasur busa-busa ya. Kemudian seperti juga kursi-kursi sofa yang di rumah, yang di rumah sakit, atau dimanapun, atau di jok mobil, bis itu juga ya, pesawat juga. Kemudian kalau yang keras bagaimana aplikasinya? Yang keras itu kan bisa diaplikasikan di pada produksi pembuatan kulkas. Pembuatan kulkas itu akan keras, itu tipenya. Nah, kulkas itu kalau kita pegang bodi kanan, bodi kirinya itu keras, ya itu istilahnya adalah poliuretan yang dikeraskan. Nah, di sini saya enggak membahas lagi teman isocyanat itu apa, karena di channel pertama saya sebelumnya itu udah ada, dan polyol itu apa ada. Tapi kalau nanti teman-teman ada yang mau menanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Ini saya akan memberikan yang pertama ini apa yang kita perlukan. Jadi ini sudah saya tulis ya. Ini adalah isocyanat 100%, polyol 100%. Nah, ini ya. Ini saya tulis 100% ya, isocyanat 100%. Kemudian yang ini yang kedua, ini 50 ya, kelihatannya teman-teman ya, 50 ya. Nah, 50%. Kemudian di sebelah sini ini polyolnya 100% ya, teman-teman ya. Saya tulis 100%. Kemudian isocyanatnya berapa? 50%. Saya tulis 50%. Nah, ini kebalikannya di sini. Ini 100% isocyanat, tapi di sini 50% isocyanat. Di sini polyolnya 50%, di sini polyolnya 100%. Nah, alat yang saya pakai apa? Ini punya lebih seperti kita harus pakai sarung tangan ya, tapi karena nggak ada, saya nggak prepare sarung tangan, tapi saya pakai plastik aja biar aman. Karena apa? Karena tangan kita kalau kena isocyanat itu akan menghitam nantinya, dan bisa lebih dari 5 hari ya, apalagi sekarang mau menghadapi tahun baru ya. Tahun baru nanti kalau kita tangannya hitam kan malu sama teman-temannya. Nah, untuk melindungi saya pakai ini, pakai plastik. Kemudian tapi mohon teman-teman jangan sampai polos ya, ini ya, polos tangannya ya, nanti takutnya terkontaminasi. Kalau yang polyol bagaimana? Kalau yang polyol itu sebenarnya kalau kena tangan kita bilas pakai air itu akan kalis, akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau isocyanat itu sifatnya akan kayak berminyak-minyak, tapi nempelnya ya ampun, itu bikin keras tangan saya dan bikin melupas. Itu caranya gimana ya? Walaupun kita gosok-gosok masih ada ya. Jadi kalau kita pakai sabun, itu sabunnya kayak nggak bisa berbusa itu kalau kena isocyanat. Nanti di next selanjutnya bisa saya tunjukkan sifat isocyanat itu kalau kena air bagaimana, sifat polyol kalau kena air bagaimana. Yang pertama ini sebelum saya mixing, tangan saya terbuka dulu, gak apa-apa teman ya. Ini saya pakai wadah ya, wadah seadanya dulu. Wadah ini terus saya lubangi, jadi wadah saya kasih plastik ya,
plastik. Kemudian yang percobaan pertama akan saya buktikan untuk isosianat 100% dan polyol 100%. Itu biasanya kalau di pabrik-pabrik pembuatan jok, sofa atau lemari es itu pakai mesin ya. Mesin itu mixingnya akan lain, tapi karena di sini apa adanya saya pakai sumpit aja. Misalkan saya aduk di sini, gosok. Itu apa hasilnya? Ya teman-teman, saya akan mulai saja. Ini pertama yang ini ya. Yang pertama itu isosianat 100%, 50% polyol. Itu nanti akan keras atau akan lebih lembut dibandingkan dengan yang ini 100% polyol, 50% isosianat. Yang pertama akan saya coba masukkan dulu ini adalah isosianat yang 100%. Saya tuang di sini ya teman-teman ya. Saya tuang di wadah ini. Berarti ya jangan berbentak karena ini bahan kimia berbahaya. Ini saya masukkan, saya tuang dulu ya isosianatnya ya. Ya benar isosianat ya. Isosianat 100%. Ini saya tuang. Nah, saya tuang semuanya. Udah. Nah, ini wadahnya kita simpan di sini biar enggak, kalau kena keramik juga susah dihilangin, apalagi kalau udah mengeras. Kemudian selanjutnya yang polyol 50% akan saya tuang juga nih ya teman-teman ya. Ini lihat prosesnya. Satu ini habis itu langsung akan saya aduk. Jos, menyatu ya. Ini saya taruh dulu, kemudian saya aduk nih. Ini aduknya cepat ya, cepat apa yang terjadi. Terus warnanya akan berubah ya, berubah cepat. Di mesin pasti ada rasionya atau speednya itu berapa untuk menghasilkan density yang diinginkan. Nah ini akan seperti ini teman-teman. Ini udah ini saya taruhkan sini, saya kembalikan pakai sarung, pakai plastik tadi. Kita lihat, nah dia akan mengembang ya teman-teman ya, lihat ya, ini akan besar nih. Kalau tempatnya nggak muat, ini akan berantakan, maka akan kita taruh di plastik, kerja plastik biar nggak kemana-mana nih. Jadi begini teman-teman ya. Ini jadi begini, ini baunya sangat menyengat sekali. Nah kalau seperti ini nanti kita bakar tuh, itu baunya menyengat, itu sampai hitam sekali. Kalau teman-teman penasaran, bisa nanti akan saya buktikan saat dibakar untuk next videonya ya. Kita tunggu dulu kira-kira sampai, nah ini sangat menyengat sekali ya. Saya nggak pakai masker, jadi APD saya kurang nih. Tadi saya nggak prepare masker, tapi saya tutupi pakai kaos saya. Jadi teman-teman hati-hati ya untuk material seperti ini karena sangat menyengat, apalagi yang punya alergi atau pernapasan terganggu, itu lebih baik maskernya double saat melakukan tes seperti saya ini ya. Ini ya teman-teman ya, udah selesai, jadi mengembangnya udah nggak gini. Saya pengen buktikan. Nah udah nih ya, sekarang saya akan pindah tempatnya. Ini bawahnya seperti ini ya. Ini kalau kita pegang panas nih sekitar di atas 40 derajat panasnya nih, karena saya nggak punya termostat, jadi saya nggak, ini kira-kira aja ini di atas 40 derajat Celcius, panas sekali. Kemudian saya akan membuktikan yang kedua. Ini adalah pencampuran antara yang ini udah selesai nih ya. Jadi 100% isosianat, 50% polyol. Ini kertasnya akan saya ambil biar enggak ini saya taruh sini. Ini percobaan tadi ini saya taruh sini. Ini hasil 100% isosianat, 50% polyol. Nanti yang satunya akan taruh sebelah sini, jadi biar enggak tertukar ya. Ini akan langsung saja saya tuang. Saya double plastik dulu. Saya double
lepas dikit bentar ya. Oke, seperti ini. Maaf. Jadi padanya karena ada satu untuk bergantian saja. Ya, baik, akan saya tuang yang 50% ya, 50% isosianat. Saya tuang. Udah, habis, saya pisahkan sini. Saya buang sini, nanti untuk dibuang kita bungkus yang rapi. Lebih baik kita bakar aja biar nanti nggak berbahaya kalau ada pemulung mengambil, karena ini termasuk B3 berbahaya ya. Kemudian selanjutnya ini yang poliol berapa nih, yang 100% ya. Nah, lihat 100% poliol yang ini tadi ya. Ini percobaan yang kedua. Ini saya tuang ya, tuang habis, kemudian akan saya aduk sama seperti tadi. Aduk terus. Nah, udah mengembang seperti ini ya. Udah kita diamkan, kemudian kita taruh di sini agar tidak kemana-mana ngembangnya. Nah, lihat mengembang. Nah, jadi udah berhenti, kayaknya mengembangnya udah melambat. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang pertama tadi, ini saya kasih tulisan di sini ya. Ini adalah ini. Kalau dibandingkan sama ini ya, ini kayaknya pengembangannya udah berhenti. Ini juga panas juga. Oh, lebih panas dari ini tadi. Lebih panas, ini sekitar 50-60 derajat Celcius. Lebih panas ini. Ini saya ambil wadahnya, saya singkirin. Nah, kalau kita lihat di sini yang poliol 100% sama isosianat 100% dibandingkan dengan 100% isosianat 50% poliol, ini pengembangannya lebih besar yang 100% isosianat. Nih, kita bisa melihat ya. Nih. Nah, lebih kecil ya, padahal pakai ininya sama, tapi ini lebih kecil ya. Ya, ini berarti yang 100% isosianat 50% poliol pengembangannya lebih cepat dan lebih banyak. Nah, kalau yang 100% poliol 50% isosianat itu lebih sedikit dan lebih kecil. Nah, kemudian tadi apa ya, karena yang teman-teman tanyakan lebih empuk mana. Ini saya pegang nih. Nah, ini saya pegang nih. Tapi ini masih, saya tunggu dulu, masih panas ya. Kalau ini udah ada hangat, udah sekitar 25 sampai 30 derajat. Tapi kalau ini masih panas, masih sekitar 40 sampai 50 derajat. Saya diamkan dulu sebentar. Nah, saya akan sediakan pisau ya. Ini pisau ini nanti akan saya potong dalamnya. Itu rigidnya dan pori-porinya lebih besar mana dibandingkan yang ini. Nah, ini kalau dipegang ini lebih keras. Jadi kalau 100% isosianat 50% poliol ini lebih keras dibandingkan dengan 100% poliol 50%
isosianat ini empuk. Jadi saya kira terjawab dari teman-teman ya, yang teman-teman subscriber saya ini. Jadi kalau yang kanan 100% isosianat, 50% poliol itu lebih keras dan lebih besar, lebih banyak saat di mixing. Sedangkan 100% poliol, 50% isosianat itu lebih sedikit dan lebih lembut. Nah, ini banyak dipakai konsentrasinya untuk di pabrik kulkas itu yang mungkin yang kanan ini, tapi kalau yang kiri ini mungkin makin di busa dan dia mungkin ininya lebih dikurangi lagi, ini dikurangi lagi. Ini kan cuma eksperimen saja untuk membuktikan lebih lembut mana dan lebih keras yang mana. Sudah terjawab ya teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Ini akan saya tulis di sini ya. Ini lebih lembut dan sedikit plus pengembangan. Lebih lambat. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. 100% poliol dan 50% isosianat itu lebih lembut, lebih sedikit dan pengembangannya lebih lambat. Bisa taruh lagi ke sini. Kemudian yang ini lebih keras plus pengembangan lebih banyak. Cepat mengembang. Seperti ini ya. Jadi mixing 100% isosianat, 50% poliol, lebih keras, pengembangan lebih banyak dan lebih cepat mengembang ya. Nah, jadi itu teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih terjawab sudah ya. Ini masih saya pegang nih, masih empuk ini. Kalau ini dari suaranya ini lebih keras. Ini lebih sedikit, lebih lembut sedikit, lebih sedikit dibandingkan yang ini dan lebih melambat. Nah, empuk ya, empuk. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Ini saya kecilin dikit. Nah ya, terima kasih dan sudah terjawab dari pertanyaan teman-teman. Untuk semoga puas untuk praktek secara langsung ini. Yang tadinya menanyakan untuk bagaimana bang untuk pembuatan di jok mobil, di busa dan lain sebagainya, ini seperti ini terjawab. Jadi yang sebelah kiri ya. Dan bagaimana bang untuk pengembangan di pabrik kulkas seperti ini, pemakaiannya masih lebih keras. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di channel saya. Tentunya ini lebih hijau dan ini harus kita bakar ya, kita bakar nanti agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan ya. Kita bakar di ruang tertentu dan hati-hati membuang limbah B3-nya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan silahkan subscribe kembali untuk channel yang akan datang. Saya akan membuktikan bagaimana kalau dicampur dengan air isosianat itu, bagaimana kalau dicampur dengan air poliol itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.